Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Tasya Salsabila, NIM 2101011731202. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas rekayasa nilai saya tentang Value Engineering Study Report Robert Street Improvement. Yang pertama adalah latar belakang proyek. Jalan Robert merupakan fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh Mendot dan menyediakan jalan raya antara utara dan selatan utama untuk bagian barat Saint Paul. Jalan diklasifikasikan sebagai jalan arteri sekunder. Proyek akhirnya adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi yang ada antara Mendota Road dan Butler Avenue adalah Jalan Robert, jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi dengan tidak ada parkirnya di jalan. Lalu dari Butler Avenue ke Jalan Annapolis, Jalan Robert adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan parkir di kedua sisi. Penelitian ini dilakukan pada September tanggal 10-13 tahun 2013. Proyek ini didesain 60% pada saat penelitian. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu lokasi proyeknya. Selanjutnya ada deskripsi proyek. Jalan Robert adalah rute transportasi utara atau selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di bagian Saint Paul. Jalan Robert memiliki rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai jalan arterial sekunder dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota atau MNDOT. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jalan Robert untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Disabilitas Amerika atau ADA. Lalu gambar di samping ini merupakan tipikal bentang jalannya. Selanjutnya ada proyek ini bertujuan untuk meningkatkan Jalan Robert di Barat Saint Paul dalam beberapa kategori, di antara lainnya infrastruktur, keamanan, estetika, dan transit. Selanjutnya ada batasan dan pengendalian keputusan. Yang pertama itu ada jalan setapak 80 kaki, yang kedua ada proyek harus dibiarkan pada April 2014, yang ketiga ada menjaga 2 jalur satu arah pada Jalan Robert selama konstruksi, dan jalan memutar untuk arah lain. Yang keempat ada mempertahankan akses bisnis selama konstruksi, yang kelima mempertahankan jalan memutar bisnis selama konstruksi, yang keenam ada menjaga jalan pintas selama konstruksi, yang ketujuh ada memelihara jalan memutar bus selama konstruksi, dan yang terakhir menjaga jalur pejalan kaki selama konstruksi. Selanjutnya ada perhatian stakeholder. Yang pertama itu ada pekerjaan perlu dimulai di tahun 2014. Lalu pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu dengan jelas dan cara yang tepat melalui zona kerja dan bisnis. Selanjutnya ada meminimalisir dampak komunitas dengan memenuhi efisiensi kerja dengan tetap menjaga persyaratan konstruksi yang berkualitas. Lalu yang terakhir ada keterlambatan pembukaan penawaran pada bulan April tahun 2014 dapat mengurangi jumlah penawaran dan menaikkan harga. Selanjutnya ada pengamatan investigasi. Berikut ini merupakan ringkasan masalah utama proyek, pemicu proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama sesi penelitian. Yang pertama itu ada pengemudi melakukan belok sembarangan, rusaknya trotoar, lalu perkerasannya retak karena panel beton, kegagalan atau keletihan perkerasan, banyak jalan masuk, lalu ada transit atau aktivitas pejalan kaki, lalu ada ujung utara dari Butler Avenue berbeda dari proyek lainnya, perumahan melawan bisnis. Lalu ada pejalan kaki penyandang cacat. Selanjutnya ada beberapa jalan buntu, dan yang terakhir ada kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air, tetapi layanan air Saint Paul menggunakan pipa. Selanjutnya ini ada perkiraan biaya proyek. Tim Value Engineering sudah memperkirakan biaya desain sebelum penelitian dimulai. Tim FE mencatat jumlah dalam perkiraan biaya tidak selalu mencerminkan 60% tinjauan serangkaian desain rencana yang juga diberikan kepada tim FE. Hal ini merupakan opini dari tim FE bahwa desain tersebut telah berkembang menjadi 60% dan estimasi saat ini belum diperbaharui untuk memperhitungkan cakupan dan kuantitas tambahan. Jika memungkinkan, tim menggunakan harga penawar unit yang disediakan dalam perkiraan biaya dan memperoleh kuantitas dari rencana 60%. Dapat dilihat pada tabel 1 rangkuman estimasi biaya dengan biaya total konstruksi sebesar $16,47 miliar. Lalu ada schedule proyek. Proyek ini dijadwalkan akan diiklankan pada bulan Januari
tahun 2014 dengan pembukaan penawaran pada bulan April tahun 2014. Diharapkan konstruksi dilakukan awal Juni 2014 dengan proyek yang selesai pada tahun 2017. Durasi proyeknya sekitar 3,5 tahun. Lalu ada informasi yang diberikan kepada tim FE, dapat dilihat pada tabel di samping merupakan dokumen-dokumen proyek yang disediakan kepada tim FE untuk digunakan selama penelitian. Seperti ada plan view 1B layout south section, plan view 1B layout north section, dan lain-lainnya. Lalu ada analisa proyek. Ada ringkasan analisa, berikut merupakan alat analisis yang digunakan untuk mempelajari proyek. Yang pertama itu ada cost model, menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan street escape yang meliputi penerangan lebih dari 50% dari proyek tersebut. Yang kedua ada atribut kinerja, lalu matriks atribut kinerja, analisis fungsi, dan diagram phase. Di sini saya akan membahas mengenai cost model. Pimpinan tim VM menyiapkan cost model dari cost estimate yang disediakan kepada tim. Cost model diorganisir untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan presentasi dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Ditemukan bahwa rekonstruksi pada roadway dan street escape yang menjadi sorotan karena mencapai 50% dari biaya proyek. Lalu selanjutnya ada matriks atribut kinerja. Matriks digunakan untuk menentukan kepentingan relatif pada kinerja atribut individu untuk proyek. Atribut ini dibandingkan dalam berpasangan, menanyakan pertanyaan manakah yang lebih penting untuk tujuan dan kebutuhan proyek. Kode hurufnya contohnya A, telah dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangannya. Setelah semua pasangan didiskusikan, dilakukan perhitungan setelah menormalkan skor dengan menambahkan poin setiap atribut, dan presentase dihitung. Berikut ini merupakan tabel matriks atribut kinerja yang dapat dilihat pada tabel di samping. Ini untuk tabelnya. Seperti mainline operasi, ada A dengan total 5,5 dan persennya itu 26,20. Lalu ini analisis fungsional, dapat dilihat pada di tabel samping ada kategori jalan raya, kata kerjanya dukungan dan persiapan, kata bendanya beban dan tempat, biayanya sekitar 4,09 miliar dolar, dan persen proyeknya 24,9. Selanjutnya ada spekulasi. Tim VA bertukar ide bagaimana cara melakukan berbagai fungsi. Ide tersebut didasarkan pada ketersediaan informasi yang diberikan kepada mereka pada waktu studi, dengan mempertimbangkan batasan pengambilan keputusan yang juga diberikan kepada tim VA. Berikut ini merupakan ide yang bertepatan dengan setiap fungsi yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama itu ada fungsi pemeliharaan lalu lintas melalui koridor, lalu pemeliharaan lalu lintas untuk usaha, lalu fungsi relokasi utilitas, dan fungsi meningkatkan konstruksi. Ada evaluasi, meskipun setiap proyek berbeda, proses evaluasi untuk setiap upaya dapat dianggap paling sederhana sebagai cara untuk menggabungkan, mengevaluasi, dan mempersempit ide hingga tim VM menyetujui proposal yang akan diteruskan. Dengan mempertimbangkan kendala dan pengambilan keputusan, tim telah mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan keuntungan serta kerugiannya. Setiap ide kemudian dievaluasi dengan cermat bersama dengan tim VM mencapai konsensus tentang peringkat keseluruhan gagasan, 0-5. Ini ada tabel ide yang diambil seperti ide nomor 7, fungsi ide nomor 7, 8, 13, dan 14, yaitu memiliki fungsi pemeliharaan lalu lintas melalui koridor dengan deskripsi yang berbeda-beda dengan rating 4. Untuk rating di sini sendiri ada penjelasannya, seperti kalau rating 5 itu great opportunity dan 4 good opportunity. Jadi semua ide yang diambil ini mempunyai good opportunity. Selanjutnya ada rekomendasi. Ini untuk ringkasan rekomendasinya. Ada rekomendasi nomor 1, 2, 3A, 3B, dan 4. Dengan total penghematan biayanya 0,2 miliar. Ini pertimbangan desain. Selain rekomendasi yang sudah dijelaskan di atas, tim VM menghasilkan sejumlah gagasan yang mereka merasa cukup penting untuk didokumentasikan dan harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh tim proyek. Yang pertama itu untuk konstruksi di tahun 2014 dan 2015, pasang satu rambu sebelum bypass dan tutupi rambu saat musim dingin. Yang kedua, melakukan peninjauan konstruksi dengan menggunakan kontraktor sebelumnya. Yang ketiga, potong kembali rincian pemetaan dan
membiarkan kontraktor menentukan kontrol lalu lintas berdasarkan spesifikasi kinerja yang akan membutuhkan langsung kontrol lalu lintas. Lalu, ada memanfaatkan sejauh mungkin sistem sinyal yang ada untuk sinyal sementara, dapat digantung antar kutub sinyal, dan sumber daya lainnya dapat digunakan kembali dalam konfigurasi sementara. Lalu ada membangun proyek dalam 2 tahap, menghilangkan tahap ketiga dan memanfaatkan trotoar monolitik untuk mengurangi pengalihan. Lalu ada menggunakan utilitas parit bersama untuk semua utilitas kering di bawah trotoar. Lalu ada tutup persimpangan non-bersinyal sama konstruksi di sekitarnya, dan yang terakhir ada mengidentifikasi dan mengamankan daerah pementasan kontraktor. Yang pertama ini ada VA Recommendation nomor 1, yaitu penggunaan barrels. Deskripsinya, penghalang beton pracetak akan ditempatkan di sepanjang zona kerja dalam setiap tahap untuk memisahkan pekerja dari lalu lintas. Rekomendasinya ini ganti penghalang beton pracetak dengan barrels lalu lintas. Keuntungan menggunakan barrels ini ada mengurangi biaya, lalu mengurangi durasi konstruksi, yang ketiga ada mudah menggeser lalu lintas, dan yang terakhir lebih mudah untuk menyesuaikan akses yang melalui zona bekerja di bisnis lokal. Kekurangan ide ini itu ada tidak adanya pemisahan pasti antara pekerja dan lalu lintas. Untuk ringkasan biayanya sendiri ada baseline-nya 0,18 juta, rekomendasinya $0, cost savings-nya 0,20 juta. Manfaat fungsionalnya itu untuk konstruksi. Lalu ada via rekomendasi nomor 2, kontraktor atau pemilik bisnis melakukan rapat mingguan. Deskripsinya, kota atau negara menyediakan penghubung bisnis untuk menjaga bisnis informasi tentang jadwal dan kemajuan pembangunan. Rekomendasi ini adalah memiliki kontraktor yang ditunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas, yang akan memberikan update mingguan untuk pemilik bisnis dari pekerjaan yang diharapkan untuk minggu ini. Keuntungannya, menyediakan dan menjangkau bisnis lokal sama konstruksi. Yang kedua, memungkinkan bisnis untuk menjadwalkan staf atau pengiriman yang sesuai. Yang ketiga, dia membangun hubungan antara kontraktor dan pemilik bisnis. Kekurangannya, perubahan jadwal dapat menyebabkan pemilik bisnis kehilangan kepercayaan kepada kontraktor. Untuk ringkasan biayanya sendiri ada baseline-nya $0, rekomendasi $0, dan penghematan $0. Priceless kepada pemilik bisnis diinformasikan. Manfaat fungsionalnya itu untuk konstruksi. Lalu ada via rekomendasi nomor 3A, relokasi utilitas pertama. Konstruksi perbaikan saluran air utama dan sanitasi akan dibagi selama musim konstruksi 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasinya mengembangkan suatu urutan pekerjaan dan urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan penyelesaian instalasi pekerjaan utama air bersama dengan pipa saluran, pembuangan saniter yang diusulkan, dan penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan dalam bagian proyek tersebut. Keuntungannya, penggantian saluran air utama dan sanitasi tidak mempengaruhi pementasan proyek secara keseluruhan, lalu mengurangi risiko bagi stakeholder proyek atau kontraktor, menghapus koordinasi dengan layanan air regional São Paulo, menghilangkan kebutuhan untuk rute jalan memutar selama musim konstruksi, menyediakan sebuah proyek lebih cocok untuk kontraktor, subkontraktor, khusus penawaran pada barang-barang seperti trotoar dan paving sebagai pekerjaan ini akan berada di 2 musim daripada tersebar di 3 musim. Kekurangannya, beberapa akses bisnis akan berdampak beberapa kali. Ringkasan biayanya, baseline rekomendasi dan penghematan biaya tidak terukur, manfaat fungsionalnya konstruksi. Lalu ada via rekomendasi nomor 3B, mitigasi resiko dan kontrak utilitas terpisah. Pembangunan perbaikan air utama akan dibagi selama 2014, 2015, dan 2016 musim konstruksi. Rekomendasinya mengembangkan, mengiklankan, dan membiarkan proyek konstruksi terpisah khusus untuk instalasi air utama yang terkait dengan proyek peningkatan Robert Street. Ini adalah strategi respon terhadap resiko bahwa cara yang benar tidak akan diakuisisi dan membiarkan proyek berjalan pada bulan April 2014 dan bahwa proyek akan ditunda sampai sertifikasi hak disetujui oleh FHWA. Keuntungannya, area instalasi utama tidak mempengaruhi pementasan proyek secara keseluruhan, mengurangi resiko bagi stakeholder proyek dan kontraktor. Koneksi layanan sementara adalah resiko besar untuk kontraktor dan kontrak lain. Kerja lainnya, kontrak terpisah memungkinkan pekerjaan yang dimulai pada Jalan Robert sebelum hak cara tarifikasi menjadi lengkap, menghapus koordinasi antara sampel layanan air dan dari sisa tanggung jawab kontraktor utama.
Kekurangannya, beberapa lokasi akses bisnis akan berdampak beberapa kali, koordinasi dengan dua kontraktor ketika sisa proyek Jalan Robert, perbaikan dimulai, lalu dua kontrak untuk mengelola. Ringkasan biayanya, untuk garis besar, rekomendasi penghematan biayanya tidak terukur, dan manfaat fungsionalnya untuk konstruksi. Lalu ada via rekomendasi nomor 4, kontrak inovatif. Deskripsinya, proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrak desain penawaran dan bangun. Untuk menerima rekomendasinya untuk menerima nilai yang terbaik, untuk proyek tersebut menggabungkan metode kontrak inovatif dalam pengiriman desain bid membangun proyek untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Keuntungannya, metode kontraknya inovatif. Lalu pertemuan pratawaran membangun hubungan yang lebih baik antar kontraktor dan badan. Highlight persyaratan proyek dan kontraktor harus merencanakan dan mempertimbangkan dalam upaya, yaitu MOD dan TPAR. Kekurangannya, metode kontrak inovatifnya, pertemuan para tawaran bukan pertemuan wajib sehingga semua kontraktor tidak mungkin hadir. Ringkasan biayanya, baseline, rekomendasi, dan penghematan biayanya tidak terukur, manfaat fungsionalnya itu untuk konstruksi. Lalu ada kesimpulan rekomendasi PA. Yang pertama itu menggunakan lalu lintas barrel, penghematannya sebesar 0,2 miliar dolar. Untuk deskripsinya, mengganti penghalang beton sementara dengan barrel lalu lintas untuk memisahkan lalu lintas dari zona kerja untuk menggambarkan akses bisnis. Rekomendasi ini meringankan dampak konstruksi. Lalu ada rapat mingguan kontraktor bisnis. Untuk penghematannya tidak dapat terukur. Deskripsinya meminta kontraktor menunjuk seseorang, kemungkinan besar mandor atau pengawas, yang akan memberikan pembaruan mingguan kepada pemilik bisnis dari pekerjaan yang diharapkan untuk minggu tersebut. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi. Yang ketiga, ada relokasi utilitas pertama. Mengurangi 6 bulan dari durasi konstruksi. Deskripsinya mengembangkan suatu urutan pekerjaan atau urutan pertama dari ketentuan kontrak kerja yang membutuhkan penyelesaian instalasi pekerjaan utama air bersama dengan pipa saluran pembuangan saniter yang diusulkan, serta penggantian lubang got sebelum memulai pekerjaan dalam bagian Jalan Robert. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksinya dan akan mengurangi durasi kontrak secara keseluruhan. Lalu ada mitigasi risiko kontrak utama air terpisah, mengurangi risiko keterlambatan. Jika akuisisi jalan ditunda, maka beriklan dan biarkan proyek konstruksi terpisah untuk khusus pemasangan saluran air yang terkait dengan proyek perbaikan Jalan Robert. Hal ini adalah strategi respon terhadap resiko bahwa jalan yang benar tidak akan diperoleh oleh proyek yang dibiarkan pada bulan April 2014 dan proyek akan ditunda sampai sertifikasi jalan yang benar disetujui oleh Federal Highway Administration atau FHWA. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi dan mengurangi resiko proyek yang diidentifikasi. Lalu yang terakhir ada kontrak inovatif, mengurangi durasi konstruksi selama 6 bulan untuk menerima nilai terbaik untuk proyek tersebut, menyertakan metode kontrak inovatif dalam pengiriman proyek perencanaan tawaran bangun untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Rekomendasi ini mengurangi dampak konstruksi dan akan mengurangi durasi proyek secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas rekayasa nilai Case 3 Robert Street. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.